Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Asril, serta yang lainnya. Sekarang, nama saya Salman Marif Asin, NIM 165212113. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas gerak parabolik serta hasil analisis data tracker saya. Tapi sebelum itu, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya atas kualitas audio saya yang saat ini kurang baik. Langsung saja, berikut adalah video yang saya gunakan untuk tugas ini. Setelah saya mengunduh video ini ke komputer saya mengimportnya ke dalam aplikasi tracker. Lalu saya melakukan hal-hal yang dicontoh di dalam tutorial, yaitu pertama, menaruh stick kalibrasi. Yang kedua, menaruh origin. Di sini sumbu X dan sumbu Y memang agak miring karena saat pengambilan video kameranya memang agak miring juga. Dan terakhir saya melakukan tracking menggunakan poin. Poin 0 saya taruh di sini ketika bola sudah terlepas dari tangan saya, baru saja terlepas dari tangan saya, dan titik terakhir adalah ketika bola mendarat, yaitu di sini, titik 39. Setelah saya melakukan tracking, di sebelah kanan muncul data yang lumayan banyak. Tanpa melakukan kalkulasi atau menggunakan menu analyze, kita sudah mendapatkan beberapa nilai seperti T, X, dan Y. Jika kita kembali ke PowerPoint, pertama adalah jarak terjauh atau X-max. Di sini saya mendapatkan nilainya itu minus 4,575 meter. Kemungkinan besar tanda negatif di sini adalah karena arah pelemparan bola. Di videonya saya melempar bola dari arah kanan ke arah kiri, dan saya duga hal tersebutlah yang menyebabkan tanda negatif ini keluar. Saya memutuskan untuk menghilangkan tanda negatif. Kemudian juga ada Ymax atau jarak tertinggi. Di sini saya melakukan kalkulasi sedikit karena perlu diingat bahwa origin tidak saya taruh di tanah, sehingga titik tertinggi Y0 berada di atas tanah kan, sementara bolanya mendarat di tanah, sehingga untuk mendapatkan titik tertinggi saya harus mengurangi titik tertinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh tracker, yaitu 1,681 meter, dengan titik terendah yaitu minus 0,724 meter. Setelah saya menguranginya, saya mendapatkan nilai 2,405 meter. Kemudian adalah waktu mengudara atau Tmax. Ini cukup jelas, adalah 1,3 sekon. Dan terakhir adalah kecepatan saat mendarat, yaitu kecepatan gabungan 7,319 meter per sekon, kecepatan X sebesar 3,751 meter per sekon, serta kecepatan Y sebesar minus 6,285 meter per sekon. Setelah itu, untuk mencari fungsi posisi X dan fungsi posisi Y, saya menggunakan menu analyze sebagai berikut. Pertama, ini fungsi Y. Mungkin saya akan tunjukkan fungsi Y dahulu karena fungsi Y-nya sudah muncul ya. Untuk fungsi Y, kita dapatkan fungsinya adalah A kali T kuadrat ditambah B kali T ditambah C. Nah, parameternya adalah sebagai berikut, dan setelah kita masukkan parameter ini ke dalam fungsi, maka akan kita dapatkan fungsi Y sebagai YT sama dengan min 4,811 T kuadrat ditambah 5,765 T dikurang 6,895 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian untuk fungsi posisi X, saya ganti dahulu. Di sini kita mendapatkan fungsinya sebagai X sama dengan A kali T ditambah B dengan parameter sebagai berikut. Setelah kita masukkan parameternya ke dalam fungsi, maka kita dapatkan fungsi posisi X sebagai XT sama dengan 3,516 T ditambah 5,889 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan sebelum kita masuk ke fungsi posisi gabungan, yaitu mengenai Vx dan Vy. Jika kita tunjukkan Vx,
X. Maaf. Jika kita tunjukkan Vx, sebenarnya meskipun di grafik sini kelihatannya agak bervariasi, jika kita lihat angkanya sebenarnya tidak berubah, tidak berbeda jauh. Kemungkinan besar angka-angka ini berbeda karena beberapa error yang nanti akan saya bahas, dan ini menunjukkan bahwa tidak terjadi percepatan. Maka dapat kita katakan bahwa pergerakan dalam sumbu X bersifat GLB. Kemudian untuk VY, di sini kita lihat bahwa VY berubah, terjadi perubahan dalam VY, dan ini menunjukkan bahwa ada percepatan, dan maka dapat kita katakan bahwa pergerakan dalam sumbu Y bersifat GLBB. Nah, setelah itu kita dapat mencari fungsi posisi gabungan dengan cara menggabung dua fungsi ini, yaitu kita dapatkan RT sama dengan 3,516T tambah 5,889 kali 10 pangkat min 2 I ditambah min 4,811T kuadrat ditambah 5,765T dikurang 6,895 kali 10 pangkat min 2 J meter. Untuk mendapatkan fungsi kecepatan gabungan, fungsi ini cukup kita turunkan, dan kita akan mendapatkan 3,516I ditambah negatif 9,622T ditambah 5,765J meter per sekon. Dan untuk mendapatkan fungsi percepatan, kita turunkan ini, maka AT sama dengan min 9,622J meter per sekon kuadrat. Namun karena sudah tidak ada T, maka saya memutuskan untuk merubah rumusnya menjadi seperti ini. A sama dengan min 9,622 meter per sekon kuadrat, karena A-nya konstan. Angka ini sangat dekat dengan angka G, yaitu min 9,81 meter per sekon kuadrat. Maaf, unitnya tertinggal. Dan setelah mendapatkan nilai-nilai ini, kita juga bisa mencari satu nilai lagi, yaitu nilai sudut. Nilai sudut saya dapatkan menggunakan trigonometri, serta untuk nilainya saya menggunakan nilai UX dan UY, yaitu nilai-nilai berikut. Untuk nilai UX adalah nilai ini, dan nilai UY adalah nilai ini. Setelah memasukkan nilai-nilai ini ke rumus ini, tan theta sama dengan UY per UX, dan dibagi, yang menghasilkan angka 1,421, kita untuk mencari tetanya kita memindahkan tan ke sebelah kanan, maka theta kita dapatkan sebagai tan negatif 1, tan inverse 1,421, dan hasilnya adalah 54,865 derajat. Dan terakhir saya ingin bahas sedikit tentang sumber error yang mungkin ada dalam eksperimen ini. Dalam tugas ini, pertama adalah kamera miring, angle kamera yang miring. Kemudian adalah FPS atau frames per second kamera yang rendah, sehingga menghasilkan gambar yang agak blur ya. Kemudian adalah kesalahan saat mengkalibrasi tracker. Jika kita kembali ke tracker, untuk jarak 1 meter ini saya harus mengira-ngira, karena saat ini saya sedang tidak memiliki akses ke penggaris atau pemeteran, sehingga saya harus mengukur dan mengira-ngiranya menggunakan tongkat. Dan terakhir adalah kesalahan saat memasang titik tracking, yaitu seperti ini. Nah, menaruh titik-titik ini mungkin saya melakukan kesalahan, atau saya menaruh di posisi yang tidak seharusnya, dan ini berkontribusi ke error dalam eksperimen. Sekian dari saya untuk tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.